perspektif baru di tengah berbagai macam gejolak yang kita hadapi, alami dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pergulatan kita dengan isu-isu teologi Kristen yang sudah kita lihat bersama. Apakah masih ada pertanyaan atau isu yang mau ditanyakan berkaitan dengan sesi perkuliahan kita sebelumnya? Atau ada komentar atau ada pertanyaan, masih ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Hari ini pertemuan kita yang keempat atau lima, Mas Kevin, atau enam? Kok seingat saya 5 ya Pak? Hari ini minggu kelima ya. Minggu, Baik, minggu kelima Pak. baik. Apakah masih ada hal yang mau disampaikan atau tidak ada? Nah, apakah saya sudah pernah menjelaskan sekali lagi tentang paradigma? Atau saya belum masuk ke situ? Belum ya? Izin belum Pak Dokter. Sorry, belum ya? Paradigma belum? Iya belum Pak. Belum Baik, Pak. kalau begitu apakah saya pernah share materi berkaitan topik ini? Mohon bantuan Mas Kevin ya, mungkin bisa cek grup WA ya, Kevin ya. Baik Pak, baik. STT, saya kehilangan nomor Mas Kevin ini. Coba chat saya supaya Saya saya mau WA Bapak. kirim WA, saya mau kirim materi saya dulu. Kalau tidak di room chat. Tidak tahu sudah pernah kamu baca atau belum materi yang saya bagikan ini untuk pertemuan 5 dan 6 sebetulnya ini. Saya pernah share, apakah sudah dibaca? Belum. Sudah pernah di-share Pak 2 minggu yang lalu. Hmm. Apakah teman-teman sudah pernah membaca atau belum? Belum. Baik, kalau belum saya akan mengulas sekali lagi untuk membangkitkan kembali memori dan ingatan Bapak Ibu semua berkaitan dengan topik ini. Oke, jadi kita sore ini saya mau bahas lagi tentang paradigma dalam filsafat ilmu. Jadi problem paradigma ini adalah salah satu tema sentral sebetulnya ya dalam pemikiran filsafat ilmu, karena di mana-mana kita selalu harus menguasai paradigma ini sebagai suatu cara berpikir, suatu model berpikir baru yang biasanya nanti kita pakai untuk membaca sebuah situasi atau sebuah konteks atau sebuah gagasan atau sebuah situasi atau kondisi baru yang kita hadapi sebagai persoalan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sudah saya sampaikan sebelumnya, paradigma itu semacam pola, contoh atau sampel berpikir ya. Jadi ya, paradigma itu adalah pola berpikir, sampel berpikir atau contoh berpikir atau eksemplar berpikir ya. Jadi paradigma itu adalah pola berpikir, contoh berpikir, eksemplar berpikir, sampel berpikir yang kita pakai untuk menemukan sebuah pemikiran baru berhadapan dengan sebuah situasi atau konteks ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bisa berupa tawaran konsep ya, teori baru atau hukum ilmiah baru atau hukum saintifik baru atau generalisasi baru atau eksperimen baru ya, atau juga suatu model berpikir baru yang kita tawarkan untuk mengatasi sebuah problem. Apakah itu problem sosiologis atau problem kehidupan yang kita hadapi sehari-hari ya. Jadi secara umum paradigma itu suatu pola atau model
contoh ya, jadi eksemplar berpikir ya. Nah, paradigma itu sebetulnya adalah kumpulan keyakinan dan konsep ilmiah. Nah, jadi sebagai eksemplar berpikir, dia bukan hanya sebuah keyakinan yang kosong ya, tapi dia keyakinan yang menggunakan pemikiran yang saintifik. Ya. Jadi tidak asal yakin saja, tapi ada sebuah kumpulan konsep, kumpulan teori ilmiah yang mendukung keyakinan seseorang ya, untuk misalnya mengambil posisi berhadapan dengan sebuah situasi yang dihadapi. Jadi paradigma itu berisi perangkat teori, bisa asumsi atau ide baru yang dikembangkan untuk berkontribusi pada suatu pandangan baru terhadap sebuah kenyataan ya, apakah itu dunia sosial atau juga dunia hidup nyata yang kita hadapi dalam pergumulan kita sehari-hari. Jadi paradigma menciptakan suatu kerangka kerja dalam memahami dunia dan praksis. Jadi kita menggunakan konsep saintifik ini untuk memahami kenyataan. Praksis itu berarti sesuatu yang bisa terlihat, sesuatu gejala yang bisa kita lihat. Nah, secara pemikiran ilmiah, paradigma itu merupakan sebuah kerangka kerja yang berisi semua pandangan yang diterima secara umum tentang suatu subjek tertentu yang kita pikirkan. Merujuk pada konvensi tentang arah penelitian harus diambil dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Paradigma berisi pola, teori, metode umum, dan standar tetap yang memungkinkan seseorang untuk mengenali hasil eksperimen atau hasil observasi yang dilakukan dalam aktivitas ilmiah yang dilakukan. Jadi itu suatu kerangka pikir, suatu kerangka kerja, tapi kerangka kerja ini bersifat konseptual atau teoritis gitu ya. Nah, ada juga sebetulnya masalah pluralisme atau keanekaragaman paradigma dalam melihat suatu objek. Nah, ketika misalnya kita bahas tentang teologi, semua orang akan berangkat dari paradigma yang berbeda-beda dalam melihat teologi. Apakah teologi itu misalnya nanti dipahami sebagai paradigma metafisika atau paradigma sosiologis atau justru paradigma konstruktivis. Dan paradigma itu akan menghasilkan model pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi kacamata yang kita pakai untuk melihat objek itu menentukan hasil akhir pengetahuan yang akan kita peroleh atau akan kita dapatkan. Jadi memang ada, biasanya nanti kita lihat ke belakang ada model-model paradigma. Nah, dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution ini saya sudah bagikan e-booknya ya, Bapak Ibu. Di sini Thomas Kuhn mengungkapkan pemikirannya terhadap apa yang disebut paradigma ini. Jadi, nah, paradigma Kuhn ini secara khusus, Kuhn ini biasa disebut juga sebagai bapak paradigma gitu ya. Dia melihat bahwa benih-benih sains pertama-tama muncul berupa aktivitas individual, kemudian berproses menjadi normal sains, artinya menciptakan normalitas dalam pengetahuan, namun dalam dinamika perjalanannya menimbulkan keanehan atau anomali, situasi yang aneh di mana normal sains itu tidak berlaku lagi. Lalu secara tidak langsung meruntuhkan normal sains. Lalu dari anomali atau keganjilan atau keanehan itu muncul krisis yang kemudian memaksa ilmuwan untuk mempertanyakan secara fundamental dasar-dasar ontologis, dasar metodologis dan nilai yang sudah dihidupi atau bahkan dipakai atau digunakan selama ini. Jadi ketika misalnya ada sebuah situasi tertentu, kita melihat ada sesuatu yang aneh yang tidak cocok lagi diterapkan, maka itu berarti kita mau menciptakan paradigma di situ atau new paradigma. Pada akhirnya refleksi kritis ini melahirkan new paradigma baru untuk mengatasi anomali atau keanehan di atas, di mana paradigma baru yang lahir berbeda sama sekali dengan paradigma lama. Langkah-langkah metodis pemikiran Kuhn ini dikenal dengan istilah revolusi ilmiah. Jadi paradigma itu nanti akan menciptakan scientific revolution. Skema revolusi ilmiah Thomas Kuhn itu adalah pre-science atau pra-paradigma, artinya situasi tertentu. Lalu dari situasi tertentu yang agak aneh itu,
kita merumuskan paradigma baru, lalu dari paradigma baru itu muncul ilmu dalam keadaan normatif atau stabil atau normal. Tapi yang normal ini tidak bertahan lama, akan muncul situasi baru yang aneh, anomali, keanehan tadi. Lalu terjadi krisis ilmu pengetahuan, muncul revolusi, lalu terciptalah paradigma baru. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks membaca paradigma pun kita bisa terapkan dalam konteks kemunculan agama Kristen Protestan sejak awal, Bapak Ibu. Awalnya kan bisa terjadi suatu pra-paradigma misalnya, lalu muncul paradigma, perumusan paradigma baru misalnya, ada tesis-tesis baru. Tesis-tesis baru itu diterima sebagai kebenaran, lalu muncullah normal science dalam kekristenan. Lalu ada sebuah situasi keanehan lagi, memunculkan krisis dalam gereja misalnya, terjadi revolusi, lalu muncullah paradigma baru misalnya, Protestantisme misalnya muncul misalnya sebagai agama baru dalam gereja gitu ya. Nah itu misalnya kalau kita mau terapkan paradigma Thomas Kuhn, kalau kita membaca secara sosiologis kemunculan Kristianisme pada awal, kalau kita melihat situasi normal misalnya, lalu muncul tesis-tesis baru, lalu muncul normalitas, lalu muncul keanehan tertentu, ada konflik-konflik di situ, ada dalam kehidupan bergereja misalnya, muncul krisis dalam gereja, lalu muncul revolusi, lalu akhirnya munculkan paradigma baru. Kira-kira paradigma itu bisa bekerja dalam contoh seperti yang saya contohkan itu. Jadi ada paradigma satu, berarti sesuatu yang sudah diterima sebagai hal yang normal, lalu itu menimbulkan sesuatu normal. Jadi paradigma satu atau paradigma yang sudah terbentuk menimbulkan normalitas dalam ilmu itu. Tapi tiba-tiba ada sebuah situasi anomali, keanehan tadi, lalu keanehan ini membuat manusia itu mengalami krisis gitu. Apakah krisis dalam berpikir, atau krisis dalam situasi, atau metode, atau konsep gitu. Lalu muncullah scientific revolution, revolusi ilmu pengetahuan, itu kita buat penelitian baru, lalu akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi baru yang akhirnya membentuk paradigma 2. Jadi terjadi transisi dari paradigma 1 kepada paradigma 2 ini setelah melewati tahap normal science, anomali, krisis, dan revolusi ilmu pengetahuan. Jadi bisa terjadi paradigma yang satu ditinggalkan, lalu orang akhirnya menghidupi sebuah konsep atau metode baru atau cara berpikir baru dengan menghidupi sebuah paradigma baru. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini bisa mengerti? Bisa ikut contoh ini? Bisa Pak, bisa Pak. Sebentar. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita lihat sebuah situasi, misalnya bisa ambil contoh pastoral dalam gereja, tantangannya bagaimana gitu. Mungkin selama ini ada sebuah paradigma yang sudah jadi, artinya ada sebuah konsep yang sudah dipakai dalam kekristenan, tapi tiba-tiba ada sebuah katakan problem atau anomali gitu. Ya, lalu muncul pergolakan baru, pergulatan pemikiran baru, lalu kita menemukan sebuah paradigma baru yang kita pakai untuk situasi itu yang ternyata tidak relevan lagi. Jadi muncul relevansi baru berkat paradigma itu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Bagaimana itu? Bisa Bapak Ibu lihat toh? Bisa mengerti tidak itu slide yang tadi saya gambarkan tadi itu? Di halaman berapa itu? Yang ini. Jadi ada paradigma lama, atau kita bisa katakan ini paradigma lama menciptakan normal science, lalu ada situasi aneh,
Lalu situasi aneh itu menyebabkan krisis dalam ilmu pengetahuan atau krisis dalam sebuah situasi tertentu. Lalu muncul revolusi. Dalam krisis itu kan kita harus mencari konsep baru toh untuk bisa menyelesaikan krisis ini. Lalu konsep baru inilah yang diterima, lalu itu dijadikan pegangan konsep dan metode baru yang kita pakai untuk menghadapi dan menyelesaikan sebuah solusi atau persoalan yang sedang kita hadapi. Begitu Bapak Ibu. Atau contoh yang lain misalnya apa? Contoh misalnya COVID ya, persoalan COVID. Kita bisa terapkan misalnya COVID. COVID kita ibadah sebelumnya kan harus jarang online toh, harus tatap muka onsite, ya kan? Tiba-tiba COVID, pemerintah terapkan pembatasan, kita harus online. Ibadah online, ya kan? Ibadah online. Dan itu diterima sebagai paradigma baru yang relevan dengan situasi kita dalam konteks itu. Jadi itu contoh bagaimana situasi bisa mempengaruhi metode baru dalam melakukan sesuatu, atau juga mungkin konteks atau substansi yang disampaikan secara konseptual bisa berubah juga gitu. Ketika COVID kan orang ramai-ramai ngomong tentang digitalisasi konten. Kekristenan misalnya makin kuat di digitalisasi ya toh. Sebelumnya mungkin hanya secara manual, secara konvensional, tapi munculnya online menyebabkan semakin masifnya konten-konten digital yang berisikan tentang misalnya pewartaan kekristenan misalnya. Bahkan itu mempengaruhi perilaku orang, perilaku umat, perilaku anak muda, ya kan? Perilaku Bapak Ibu sebagai calon-calon pemimpin agama juga atau pemimpin agama juga, pelayanan Bapak Ibu juga tentu berubah karena tidak bisa bertahan dengan konsep lama, karena apa itu sudah tidak relevan lagi Bapak Ibu. Makanya orang kenapa sekarang saya lihat arahnya, apalagi sekarang ada AI, ya toh, digitalisasi. Apalagi metaverse, banyak sekali konsep-konsep itu baru itu karena ada perubahan-perubahan dalam dunia yang kita alami sehari-hari atau kita hidupi itu ya. Sampai sini bisa ikuti? Pak. Mau tanya sedikit, Pak. Ya, silakan Pak John. Kalau dari pemodelannya Kun ini kan, Pak, ya kan sepertinya kesannya, Pak, paradigma lama itu memang harus dipaksa oleh keadaan untuk bisa berubah sehingga melewati tadi yang dimulai dengan anomali yang di mana kemudian krisis. Apakah memang polanya harus juga melalui anomali dan krisis atau bisa kondisi tanpa itu tapi juga kita bisa membentuk paradigma baru, Pak? Iya, karena kalau tidak terjadi masalah, tidak terjadi krisis, tidak bisa kita bentuk paradigma baru. Mesti ada krisis, mesti ada keanehan baru dalam sesuatu normalitas yang sudah dihidupi sejauh ini. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya katakan begini, kemarin kalau tidak ada COVID kan fine-fine saja toh. Orang pergi berdoa seperti biasa hari Minggu ke gereja gitu ya. Tapi ketika krisis COVID, ada perubahan pola pendekatan dalam pastoral, perubahan metode dalam pengajaran, metode dalam pelayanan. Jadi harus ada krisis, itu syarat. Kalau tidak ada krisis, tidak ada anomali, tidak bisa akan muncul paradigma baru. Jadi itu revolusi, scientific revolution itu harus ada syarat di mana terjadi keanehan dan krisis. Itu harus ada. Ya. Itu Wah. juga sebetulnya yang membuat pengetahuan terus berkembang. Ya, ya. Berarti, Kenapa Pak, penelitian tentang objek yang sama bisa berbeda antara riset tentang teologi Kristen di tahun 80 beda dengan era 2000-an, nanti 2040 beda lagi. Karena paradigma yang berbeda itu selalu muncul persoalan baru, anomali baru, krisis baru, lalu muncul konsep baru, metode baru, pendekatan baru. Nah, itu paradigma mendorong seperti itu. Kalau tidak, kita tinggal dalam dogmatisme gitu, Pak John.
Ya, ya. Ya. Berarti Pak, kalau tadi tidak ada krisis, tidak ada scientific revolution, Pak. Walaupun berkembang ide-ide baru, tetapi belum tentu itu menjadi paradigma ya Pak. Hanya ide berarti Pak. Kalau tidak melewati krisis sama scientific revolution Pak. Atau inovasi. Tapi itu tidak membentuk Bagaimana? paradigma Sorry, dong Pak. di bagian Hanya ide. tengahnya terputus. Ulang Iya Pak. Pak. Ada Ah, terputus di saya. Ulang Pak. Oke, kan ini begini Pak. Tadi kan kalau dari Kun ini pasti kan tadi Bapak bilang juga tanpa anomali, tanpa krisis, scientific revolution, tidak ada yang memaksa kita meninggalkan paradigma lama, membentuk paradigma baru. Itu kan yang membuat kita paradigma lama tidak cukup lagi Pak. Tetapi berarti Pak, kalau tidak ada tadi krisis atau sampai revolusi sains itu, walaupun manusia berkembang dengan ide-ide baru atau inovasi, itu tidak akan membentuk sebuah paradigma, Pak. Hanya sebuah ide aja. Iya, artinya inovasi itu muncul kan karena ada tuntutan kebutuhan. Contoh begini ya Pak John, supaya kamu paham. Dulu teori geosentrisme, ingat kembali di sejarah filsafat sebelumnya, Ya, Pak. geosentrisme itu ribuan tahun berkuasa, dianggap sebagai paradigma yang benar pada masa itu, 1000 tahun lebih berkuasa. Itu riset-riset, kajian-kajian, tulisan-tulisan, penulis-penulis, ilmuwan-ilmuwan di abad itu, semua tentang bumi, tentang alam kosmos. Tapi ketika muncul riset yang dikembangkan oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei memunculkan heliosentrisme itu, terjadi perubahan berpikir. Riset-riset akhirnya berkembang ke arah astronomi, ya, ke matahari, tata surya, sudah mempengaruhi itu. Lalu geosentrisme ditinggalkan karena tidak benar lagi, tidak relevan lagi, muncullah heliosentrisme. Dan itu muncul ke dalam kerja-kerja akademik, kerja ilmu pengetahuan, juga pandangan-pandangan agama tentu juga akan mempengaruhi itu semua. Berubah gitu. Begitu. Berarti ide baru dan inovasi itu bagian dari proses dari paradigma lama menuju paradigma baru sebenarnya, Pak. Betul, saya kira setiap inovasi itu tidak mungkin tanpa paradigma. Karena cara melihat baru dimunculkan oleh cara melihat yang berbeda. Cara melihat yang berbeda itu sebenarnya paradigma sudah main di situ dia. Dia sudah berkontribusi di situ. Bisa Ini Pak Pius Pris ya. Iya, Iya, betul. sepertinya begitu, Pak. Nggak jelas tadi suaranya. inovasinya apa? Berarti paradigma baru. Ya. Oh ya. Waktu putus-putus ya. Iya, kayaknya Bapak nge-freeze, Pak. Kreativitas inovasi itu sebenarnya. Iya, Pak. Hah? Kayaknya Bapak nge-freeze, Pak. Putus-putus. Sorry. Kadang nyambung, kadang enggak. Oh. Sudah sekarang. Ya, sudah lebih baik. Ya. Jauh lebih baik. Atau saya harus kasih mati kamera ya? Ini aman sudah kayaknya. Coba ya. Mudah-mudahan jelas, jelas. Ya. Sekarang jelas. Sudah jelas sekarang. Sudah apa? Jelas, Pak. Oke. Jadi, setiap inovasi yang dilakukan, setiap kreativitas baru yang dilakukan itu sebenarnya mustahil tanpa adanya paradigma itu. Karena bisa saja kita sudah buat inovasi, tapi kita tidak sadar itu bahwa itu paradigma sedang bermain.
Kita sudah buat terobosan baru, tapi kita tidak sadar secara saintifik, filosofis, bahwa itu paradigma berperan dalam kreativitas baru atau inovasi baru yang kita hasilkan. Begitu, Pak John. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi karena tadi sudah disinggung juga ya tentang eh, bagaimana terjadi paradigma 2 itu karena kita sepertinya dipaksa oleh keadaan karena krisis ya. Jika berkaca dari COVID, jadi dan sekarang juga melihat bagaimana perkembangan teknologi begitu nyata. Nah, saya mau bertanya Pak, apakah eh, pengaruh dari teknologi ini akan mempengaruhi perkembangan manusia dalam eh, pertumbuhan secara intelektual ya. Misalnya bicara tentang filsafat ini kan ilmu yang sangat dalam. Sementara teknologi itu semakin kesini kan semakin memanjakan kita, semakin memanjakan manusia. Jadi apakah ini akan menjadi paradigma yang berubah karena krisis itu? Ya Pak, kemunculan AI, teknologi misalnya, itu kan mengubah cara manusia berkomunikasi, cara manusia berekspresi, mengubah cara manusia menulis misalnya. Dulu orang menulis misalnya, cari referensi apa semua. Teknologi menciptakan, memudahkan segala sesuatu. Jadi sebelumnya paradigma itu akan menimbulkan menimbulkan sebuah perubahan, apakah secara sosiologis atau secara konstruktivistis atau secara metafisik. Nanti ke belakang saya akan bahas tentang 3 model paradigma itu. Tapi penemuan teknologi saya kira itu menghasilkan paradigma sosiologis. Kenapa? Mengubah cara manusia berinteraksi. Contoh, kita kuliah online seperti ini sebelum internet ada atau Zoom meeting ada, kita nggak bisa kuliah seperti ini. Saya harus bertatap muka dengan Bapak Ibu toh. Tapi ketika teknologi itu ada, mengubah cara kita berkomunikasi, mengubah cara kita belajar. Ya toh. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu teknologi ikut mempengaruhi itu. Nah, saya pernah sampaikan ke mahasiswa jurusan Doktor Computer Science di Binus University, saya bilang, ya kalian ilmuwan komputer itu menciptakan aplikasi, tapi kamu tidak sadar bahwa itu kerja dari paradigma gitu. Baru mereka tahu, oh kami hanya praktek, tapi tidak tahu secara saintifik praktek itu landasan filosofinya apa. Baru kaget mereka. Gitu. Pak Panca. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Saya rupanya jaringan terganggu. Halo? Suara aman, Pak. Suara aman, Pak. Ya, saya juga bingung ini. Suara aman? Aman, Pak. Ya, Pak. Aman. Ya. Mau tanya, Pak, Ya, Izin. Pak Rainer. buat Pak Yos ya. Tadi kan di paradigma lama bisa menjadi paradigma baru kalau ada, Duluan nih, Pak Rena. ya, saya ulangi ya, Pak ya. Tadi kan dikatakan paradigma lama bisa menjadi paradigma baru kalau ada normal science, anomali, krisis,
seperti dan lain-lain ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dulunya ribuan tahun itu orang berfokus kepada geosentris ya Pak ya, berpusat kepada bumi. Sekarang sudah beralih kepada heliosentris, matahari sebagai pusat. Nah, kita juga dalam era COVID sudah melihat dampak-dampak paradigma baru, mulai dari dulunya zaman ribuan tahun yang lalu sampai tahun 2020 itu orang ibadah harus onsite. Sekarang sudah ada paradigma baru. Sekarang pada saat itu orang sudah ibadah pakai Zoom. Jadi pakai online. Sekarang udah mulai normal lagi, sudah mulai hybrid. Ada ibadah, tapi ada orang juga di luar kota bisa nge-Zoom. Jadi mulai hybrid sekarang. Nah, apakah berarti kan Pak, yang dulunya onsite ketika jadi online, berarti kan ada paradigma baru. Berarti kan dia tidak bertahan lama gitu ya. Kalau dulu kan misalnya mesin ketik, sekarang komputer kan udah terus bertahan ya. Mesin ketik tidak pernah lagi udah dibahas ya. Nah, sekarang orang juga bisa online gara-gara sudah terjadi COVID pada saat itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah paradigma ini satu hari orang dari yang tadinya ibadah onsite sekarang hybrid, apakah satu hari karena adanya anomali ini, atau karena kalau saya ambil dalam ruang lingkup gereja, orang mengeneralisasi tentang gereja, akhirnya nanti gereja sudah kosong semua Pak. Orang hanya memilih, gereja-gereja hanya menampilkan khotbah-khotbah di YouTube atau di channel-channel mereka. Setiap orang nantinya akan beribadah di rumah masing-masing gitu ya. Karena apa? Karena banyak pilihan tentang khotbah, tentang pujian. Apakah satu hari ini bisa mengarah ke sana karena ada perubahan yang seperti ini? Terima kasih Pak. Sepertinya Pak Fios nge-freeze lagi ya. Suaranya tidak kedengaran Pak. Ya Pak, putus-putus Pak. Sudah? Tidak kedengaran tadi Pak. Enggak, ini putus-putus. Walah. Sudah? Dicoba Pak, ini baru kedengaran lagi suara Bapak. Ya, itu apa? Unstabil ini ya. Soalnya Unstable connection itu Pak. di tempat saya lagi hujan lebat. Bisa jadi itu mempengaruhi. Ya. Sudah? Tadi sudah jelas sekarang? Oke Pak, sekarang Pak, coba Pak. Ya, jadi pertanyaan Pak Reinhard tadi bisa terjadi Pak Reinhard ketika terjadi sebuah situasi atau di masa depan orang, ya itu kan bagian dari paradigma sosiologis Pak Reinhard. Artinya interaksi manusia dengan alat, dengan teknologi menimbulkan kebosanan, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kekhawatiran. Bisa saja terjadi sesuatu krisis dalam konteks relasi manusia dengan alat. Lalu orang kembali kepada relasi yang humanistik, bukan relasi yang teknologis, tapi relasi yang memperhatikan aspek perjumpaan interpersonal, ya kan? Perjumpaan yang lebih manusiawi. Karena model relasi yang instrumentalistik, teknologis itu menciptakan rasa tidak puas misalnya dari sisi manusia, orang-orang yang melakukan komunikasi itu. Bisa terjadi Pak Reinhard. Dan itu
biasa itu dalam revolusi pengetahuan harus ada seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan pastoral, tema-tema khotbah, apalagi riset-riset, kegiatan-kegiatan, mungkin juga musik, lagu, puisi, ya itu berdampak semua ke sana itu. Begitu Pak Renal. Ya Pak, thank you Pak. Berarti tantangan gereja juga dengan paradigma ini sangat besar ya Pak ya. Karena kan Betul. dari 2000 tahun yang lalu orang itu berjuang mikul salib untuk bisa berkumpul. Tapi hari ini kan dengan paradigma seperti itu orang akan merasa ya nggak perlu lagi lah berjuang untuk hari Minggu, yang penting bisa online, bisa pergi liburan setiap hari Sabtu Minggu, pilih channel-channel dari gereja mana, itu yang ada khotbah-khotbah atau terus donasi-donasi yang bisa disalurkan, mereka akan presentasikan kemana aja donasi yang sudah disalurkan dari gereja A, gereja B, gereja C. Mungkin tantangannya agak besar juga Pak ya. Ya artinya bisa saja terjadi suatu masa di masa depan, generasi masa depan katakan kita stop dengan online. Kita manual semua, konvensional, kembali ke konvensional. Ya itu terjadi perubahan paradigma dalam peribadatan. Bisa terjadi seperti itu Pak. Berarti bisa kembali ke awal ya Pak ya? Ada kemungkinan itu. Kan yang penting ada situasi anomali dan krisis yang menimbulkan problem sosial yang besar, bisa menyebabkan perubahan itu lagi, kembali ke akar gitu, kembali ke awal. Ada peluang itu Pak. Contoh ya Pak, saya kasih. Tiba-tiba listrik itu, internet misalnya tidak ada lagi Pak. Tiba-tiba internet itu berhenti berfungsi semua Pak. Kita pasti kembali perjumpaan online, onsite Pak. Krisis itu Pak. Contoh aja Pak. Tapi kan kita nggak berharap begitu Pak. Ya toh? Sekalipun itu kembali ke mundur Pak ya, tetap akan bisa terjadi Pak ya. Misalnya tadi listrik mati gitu, berarti kan kita akan akapela juga nyanyi Pak, nggak ada sound system berarti kan. Ya kemunduran itu dari sisi mana kita memaknai kemunduran itu? Apakah kita reduksikan kemunduran itu hanya dari sisi teknologi atau fasilitas? Dari sudut mana? Tapi kalau misalnya dengan kemunduran itu kemanusiaan berkembang maksimal, relasi humanismenya subur, mungkin bukan sebuah kemunduran malah gitu. Ya Pak, berarti kemunduran teknologi aja Pak ya. Ya, karena kan tidak bisa kita membaca kemajuan itu hanya dari satu sisi teknologi saja gitu. Teknologi hanya salah satu dimensi kehidupan. Ada dimensi-dimensi yang lain. Kan kalau kita melihat secara komprehensif kemajuan itu kan, kalau kita lihat sebetulnya dalam filsafat sejarah, ini saya lari keluar sedikit dari filsafat ilmu, itu kan ada konsep filsafat sejarah. Orang melihat sejarah dinamika peradaban manusia sebagai sebuah garis lurus, linearitas, atau sebagai sebuah siklus. Garis lurus artinya tidak akan berulang sejarah itu. Tapi kalau membaca pola pergerakan sejarah sebagai filosofi siklus, maka sejarah bisa berulang, Pak Reinhard. Nah, yang dikatakan Pak Reinhard tadi adalah cara filosofi memaknai sejarah kehidupan manusia sebagai sesuatu yang terus berputar. Pola siklus, siklis, cycle, lingkaran. Tapi kalau misalnya tadi kita kalau orang memahami sejarah sebagai dinamika linearitas, maka sejarah tidak pernah berulang, dia maju terus. Titik A sampai Z dan seterusnya. Tidak berulang. Kayak kita di Indonesia kadang kayak bencana alam, tsunami. Oh, orang sering mengatakan, oh tiap 5 tahun pasti ada bencana gitu. Itu pola siklis gitu. Memaknai sejarah sebagai sesuatu yang berulang. Ya kan? Tapi kalau orang tidak berpikir seperti itu, ya itu bukan memaknai kehidupan dan sejarah bukan sebagai pola siklis tapi pola linearitas. Itu ada dalam para sejarawan kan selalu bermain antara filosofi linearitas dan siklisitas dalam memaknai perjalanan dinamika kehidupan. Nah, kalau seperti yang Pak siapa tadi itu? Fernando ya. Sudah hilang dia.
Oh Reinhardt, Pak Reinhardt tadi itu pola berpikir Pak Reinhardt itu sangat siklis, terbaca filosofi pandangannya. Kalau berulang, sesuatu bisa berulang. Kita bisa kembali ke 1000 tahun lalu ya, itu pola siklis kehidupan. Begitu Pak Reinhardt. Ya Pak, makasih. Ya. Ada lagi? Jadi Pak, Roy, silakan. halo Pak. Ya. Pak, saya pernah baca. Itu di mana ya? Suaranya Pak Roy nggak kedengaran. Apa ya? Halo, Ya, mungkin lebih dekat Pak, biar kedengaran Pak. dengar belum? Halo, ya, saya pernah dengar tentang multi paradigma Pak. Itu Putus-putus gimana Pak Roy. konsepnya Pak? Suara Pak Roy putus-putus. Saya cek ya, Pak. Belum, masih putus-putus Pak. Mungkin bisa Pak Mungkin Kelvin bisa yang menerjemahkan matikan isi hati kamera dulu. Bapak mungkin. Matikan kamera. Atau Pak Kelvin terjemahkan isi hati Pak Roy mungkin, atau isi kepalanya juga bisa mungkin. Mungkin bisa di chat saja Pak, nanti dibacakan sama Pak Guntur. Ya, apa saya cek itu Pak? Ya, multi paradigma itu adalah cara melihat objek yang sama dengan kacamata yang berbeda. Cara melihat objek yang sama dengan kacamata yang berbeda. Multi paradigma. Misalnya kalau kita omong tentang manusia, paradigma kita yang multi itu seperti apa? Manusia kita mau memahaminya sebagai, kalau paradigma teologis mengatakan manusia ciptaan Tuhan, toh? Ya enggak. Biologi akan mengatakan manusia adalah hasil proses evolusi. Ya toh? Jadi itu sudah muncul perbedaan pandangan memahami kemanusiaan. Satunya paradigma teologis, satunya paradigma biologis. Itu multi paradigma. Dan pandangan kita terhadap manusia itu akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda. Kalau melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan akan memunculkan pengetahuan ketuhanan dalam konteks kemanusiaan. Sedangkan dalam konteks biologi akan menghasilkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam konteks biologis, hukum-hukum kodrat alam semesta misalnya. Itu. Atau misalnya manusia, apakah hanya tubuhnya saja atau jiwa juga di situ? Atau dua-duanya, manusia tubuh dan jiwa, dua-duanya. Bahkan orang mengatakan manusia bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, tapi manusia itu memiliki tubuh yang menjiwa dan jiwa yang mentubuh. Ya kan? Berarti prinsip kesatuan, kejiwaan dan ketubuhan. Tapi dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan nanti kedokteran mereduksikan manusia pada sisi biologis saja gitu, kedokteran gitu. Nah, tugas Bapak Ibu Pendeta ini meyakinkan umat bahwa ini manusia bukan hanya soal unsur biologis tapi unsur ketuhanan ilahi gitu. Itu sudah multi paradigma melihat tentang realitas kemanusiaan. Begitu Pak Roy. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada saya mau lanjut lagi. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini tadi kita sudah lihat. Ini kan skema tetap pemikiran Kuhn, paradigma 1 atau paradigma lama menimbulkan kenormalan dalam pengetahuan, tapi kenormalan ini tidak bertahan lama karena ada anomali
Anomali ini menimbulkan krisis, lalu terjadi revolusi pengetahuan. Revolusi pengetahuan itu, perubahan itu menghasilkan paradigma baru atau new paradigma. Nah, ini model konseptual dari Kuhn tentang paradigma itu secara umum ya. Nah, kita masuk secara khusus pada scientific revolution atau revolusi ilmiah. Nah, Thomas Kuhn ini seorang ilmuwan, pemikir, filsuf yang peduli pada perkembangan sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan dengan mengemukakan konsep paradigma sebagai konsep sentral filosofinya. Keterlibatannya dengan disertasinya di bidang fisika teoritis pada akhirnya membawanya pada suatu kekaguman dan kesimpulan filosofis bahwa teori dan praktek ilmiah yang telah usang sesungguhnya secara radikal telah merobohkan sebagian konsep dasarnya tentang sifat ilmu pengetahuan dan alasan keberhasilan pengetahuan yang istimewa. Jadi dulu sebelum paradigma ditemukan, orang menganggap ilmu pengetahuan itu normal-normal saja. Ternyata ketika konsep paradigma ditemukan, itu tidak seperti itu. Kuhn mengkritik positivisme dan falsifikasi Karl Popper. Kalau positivisme itu adalah filsafat yang menganut pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini harus dibuktikan secara kuantitatif. Maka mereka lebih melihat ukuran-ukuran kuantitatif sebagai sumber kebenaran. Tapi kemudian diruntuhkan oleh Karl Popper, filsuf Inggris yang dia muncul dengan teori falsifikasi. Bahwa pembuktian terhadap sebuah kebenaran itu harus ada proses mempersalahkan sebuah teori juga. Kalau sebuah teori yang dipersalahkan dan semakin bertahan, maka itu kebenarannya semakin original. Positivisme melihat perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif atau kuantitatif. Artinya, ilmu pengetahuan berkembang terus sebagai akumulasi yang terjadi akibat riset para ilmuwan sepanjang sejarah perkembangannya, atau kriteria ilmiah atau tidaknya suatu teori atau proposisi melalui verifikasi. Jadi positivisme itu membuat penelitian kuantitatif lalu memverifikasi hasil yang ditemukan. Tapi lalu muncul falsifikasi Popper. Popper menolak prinsip verifikasi itu dengan istilah falsifikasi. Dapat dibuktikan salahnya suatu teori atau proposisi atau hipotesis. Teori yang dibuktikan salah secara langsung menggugurkan teori. Jadi, perkembangan ilmiah diawali dengan pengajuan hipotesis yang disusul upaya pembuktian kesalahan hipotesis. Jika tidak ada kesalahan hipotesis lagi, maka hipotesis telah berubah menjadi tesis atau teori yang diterima sebagai kebenaran tentatif. Kebenaran teori diterima sampai ditemukan kesalahan teori itu oleh ilmuwan yang lain. Thomas Kuhn dia kontra pandangan Popper yang dianggapnya tidak sesuai fakta. Perkembangan atau perubahan ilmu pengetahuan tidak pernah terjadi melalui upaya empiris, melalui proses falsifikasi sebuah teori atau sistem, melainkan melalui suatu perubahan yang sangat mendasar, melalui suatu revolusi ilmiah. Nah, jadi si Kuhn itu, Thomas Kuhn tidak setuju dengan pandangan Popper. Dia katakan sesuatu harus dipersalahkan. Kalau dipersalahkan dan semakin kuat, maka kita bisa merumuskan tesis atau teorinya di situ. Kuhn juga menolak pandangan positivisme bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif dan evolusioner. Karena ilmu berkembang melalui proses revolusi ilmiah, dan revolusi ilmiah itu terjadi melalui perubahan paradigma. Jadi si Kuhn ini mengatakan bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu terjadi perubahan karena ada paradigma ini. Sementara Popper mengatakan sebuah pengetahuan itu terjadi karena kita harus mempersalahkan teori itu sampai teori itu bisa terbukti benar, ya dia semakin diterima sebagai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan. Ini kan soal cara melihat saja gitu. Revolusi ilmiah adalah suatu perubahan yang terjadi dalam tahap perkembangan ilmu pengetahuan, bisa terjadi perbagian atau pada keseluruhan dari suatu paradigma baru. Ini juga bisa disebut terjadinya pergantian paradigma ilmiah yang mengakibatkan munculnya perbedaan sangat mendasar antara paradigma lama dengan paradigma baru. Pak Danang bocor, Pak Danang. Bapak Ibu bisa melihat tadi, jadi ada perbedaan cara melihat sebetulnya antara Thomas Kuhn dengan Karl Popper.
Thomas Kuhn mengatakan perubahan, penemuan pengetahuan baru itu terjadi karena paradigma. Sementara Karl Popper mengatakan penemuan sebuah teori itu terjadi bukan karena kita memverifikasi sebuah teori, tapi karena kita mempersalahkan sebuah teori. Artinya kalau sebuah teori dipersalahkan dan semakin kesalahannya sedikit, maka teori itu kita terima sebagai kebenaran. Jadi penemuan sebuah teori itu terjadi karena proses falsifikasi, bukan verifikasi. Karena proses verifikasi itu proses untuk membenarkan sesuatu dari perspektif positivisme tadi. Sedangkan falsifikasi adalah kita mempersalahkan sesuatu sampai sesuatu tidak bisa dipersalahkan, dia diterima sebagai yang benar, maka disitulah penemuan kebenaran baru yang disebut proses falsifikasi. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita pakai teori positivisme, kita membuat hasil riset, lalu kita ada pakai matematika, pakai data, pakai statistik, kita bisa ukur. Itu namanya memverifikasi. Itu metode positivisme. Pakai angka, tabel, itu positivisme. Tapi si Kuhn datang dengan model berpikir baru. Dia bilang, wah tidak bisa begitu. Kita harus mempersalahkan sebuah hipotesis. Kalau hipotesis itu semakin kuat, maka kita bisa merumuskan teori. Dari sebuah teori akan kuat bukan karena proses verifikasi, tapi adalah proses falsifikasi. Proses mengkritik sebuah teori. Begitu. Jadi ini cara melihat yang berbeda. Nah, bagi Kuhn, penemuan pengetahuan baru itu terjadi karena paradigma. Jadi ini sebetulnya saling mengklaim di antara ilmuwan filsuf yang satu dengan filsuf yang lain dalam hal bagaimana pengetahuan dan kebenaran itu dihasilkan sebetulnya. Jadi metodenya berbeda. Ini soal metode berpikir yang berbeda. Satunya proses verifikasi logis kuantitatif, satunya proses kritik, falsifikasi tadi, mempersalahkan. Seperti Bapak Ibu, kalau kita memahami teorinya Karl Popper ini seperti emas yang mau diuji kemurniannya kan harus dibakar di api Kalau dia semakin murni, maka itu emas murni gitu loh. Oke, kita terima ini emas murni gitu loh. Falsifikasi, tapi harus dibakar dulu. Kalau kita membaca dalam konteks pertobatan seorang Kristiani misalnya, ya itu kita harus mempersalahkan kemanusiaan kita sebagai orang yang berdosa, orang manusia yang lemah, berdosa, penuh kesalahan, proses mempersalahkan. Tapi lama-lama kalau itu memang kita terima sebagai faktum yang benar seperti itu, ya kita bisa merumuskan tesis tentang manusia sebagai makhluk yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ya, begitu. Sementara positivisme kan dia harus pakai alat, dia pakai statistik untuk menguji sejauh mana kadar keberdosaan seseorang, ya kan? Berdosa dalam hal apa, jenis apa, berapa kali berdosa, ya kan? Itu kuantitatif, positivisme. Begitu. Ini bisa nangkap gak maksudnya ini? Soal positivisme dengan falsifikasi tadi. Ini soal cara berpikir sebetulnya. Bisa melihat itu? Oke, saya lanjut lagi. Nah, itu Kuhn kemudian merumuskan beberapa hal yang menjadi kriteria dari soal revolusi pengetahuan tadi. Ada aspek akurasi, konsistensi, scope, simplicity, dan fruitfulness. Jadi sebuah ilmu pengetahuan harus bisa memiliki teori ilmiah yang akurat dalam domain penelitiannya. Harus ada juga konsistensi, teori secara internal konsisten dalam kaitannya dengan teori lain dalam paradigma yang sama. Ini konsistensi berpikir nanti Bapak Ibu. Scope mengacu pada suatu tuntutan agar teori mampu menjelaskan ruang lingkup lebih luas dari sekedar yang dikemukakannya.
Simplicity ini teori harus jelas dan tidak berbelit-belit atau tidak berlilit-lilit, tidak rumit. Lalu fruitfulness, ada aspek kemanfaatan suatu teori dalam mengidentifikasi fenomena baru atau hubungan yang tidak atau belum diketahui sebelumnya pada fenomena tersebut. Konsistensi ini maksudnya apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu begini, Bapak Ibu kalau menulis riset itu kan ada pertanyaan dari Pak Arif. Apakah ada tesis yang mengalami falsifikasi namun tetap dipertahankan? Bukankah akan menjadi antitesis dari tesis baru yang membuktikan kesalahan pada tesis tersebut? Tidak apa-apa. Jadi kalau sebuah tesis yang dipersalahkan, kalau dia dibuktikan salah, maka kita harus merumuskan tesis baru, tapi bukan hasil sintesis. Ya, kalau kita omong itu lain lagi. Tesis, antitesis, tesis itu lain lagi. Ini konteksnya lain. Kalau falsifikasi tidak begitu, dia tidak membuat proses tesis, antitesis, sintesis. Itu dialektika namanya. Ini kita omong falsifikasi, lain lagi. Jadi model berpikir yang lain lagi gitu. Begitu Pak Arif ya, ini lain lagi. Jangan dicampur, ya. Ya, begitu. Nah, konsistensi tadi, kalau yang poin yang kedua, misalnya Bapak Ibu, misalnya tulis, coba satu orang ketik di room chat itu topik apa disertasinya itu, atau tesisnya apa. Diketik aja coba. Topik, tesis. Coba ketik topik masing-masing, ketik topik S2 masing-masing. Topik umum aja, bisa sementara, tidak harus sudah definitif, tentatif tidak apa-apa. Coba ketik masing-masing, tulis topik tesis S2-nya apa? Tesis ya. Coba masing-masing menulis aja, tulis aja topik tesis S2-nya rencananya apa. Udah. Nanti saya mau arahkan untuk nanti bagaimana paradigma itu tadi yang disampaikan oleh Thomas Kuhn itu tentang akurasi, konsistensi, scope, simplicity, fruitfulness. Arif Kuhn, ya di situ sudah ada dari Pak Kelvin Sebastian, efektivitas pembimbingan atau mentoring dalam menghidupi kehidupan kekristenan, hidup sebagai murid Tuhan. Oke. Arif Kurniawan, doktrin pneumanisme modern dalam pandangan Yohanes 1. Studi naratif penyalipan dalam keempat Injil. Silakan, nanti sebentar kita coba tes nanti. Apalagi yang lain? Tantangan eklesiologis dan strategi gereja dalam era digital. Ya. Nah, masih ada yang nulis atau sudah nggak ada lagi? Coba tulis lagi, tulis saja. Pengaruh kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa terhadap pertumbuhan jemaat. Kalau judul seperti ini Pak Roy Fernando nanti langsung pakai kuantitatif, sudah positivistik ini cara berpikir si Roy ini, Pak Roy ini. Pak Roy mana Pak Roy? Ada? Iya Pak. Benar Pak. Nah, ini berarti kamu sudah judul ini sangat positivistik, sudah positivisme bermain dalam judulmu ini.
Kamu akan pakai statistik toh, Betul, kuantitatif. Pak. Betul, Pak. Sudah terlihat bagaimana positivisme filosofis itu bekerja. Karena mau mengukur pengaruh kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa terhadap pertumbuhan jemaat. Nanti dilihat hubungannya bagaimana, pengaruhnya bagaimana. Sudah positivisme, berarti Pak Roy akan melakukan proses verifikasi pengetahuan. Nah, kalau yang di atas-atas saya lihat kebanyakan seperti kualitatif. Ya toh? Judul-judul lain, tantangan eklesiologis dan strategi dalam era digital itu sudah kualitatif, analisis kualitatif. Konsep penderitaan dalam surat Filipi dan relevansinya bagi gereja masa kini seperti apa dampaknya kepada iman kekristenan. Nah, judul seperti ini tentu sangat kualitatif. Akan merumuskan tesis-tesis tertentu di sini. Ada lagi? Pengaruh komunitas gereja dalam pembentukan karakter rohani remaja. Kalau pakai kata pengaruh sudah positivistik, Ibu Miri Tampu Boro. Pengaruh komunitas gereja dalam pembentukan karakter rohani itu sudah sangat positivistik. Berarti memverifikasi variabel yang mau diteliti ini. IOP, paradigma pengetahuan lokal versus ilmu modern. Kajian filsafat ilmu dalam konteks masyarakat pesisir Indonesia. Ya, ini berarti sudah metode ada dialektika ini sebetulnya terlihat ini Pak Yopi ini. Dialektika antara pengetahuan lokal dengan ilmu modern. Berarti kamu bisa terapkan dialektika ini. Tesis, antitesis, sintesis ini Pak Yopi. Pola berpikir dialektika. Pendidikan umumnya berfokus pada model pembelajaran. Oke, ini bisa sebuah penemuan konseptual baru. Tapi yang saya mau katakan begini, konsistensi artinya begini. Kalau kamu tulis judul seperti ini, kamu harus cari kerangka teori nanti, ya, ilmuwan yang memang punya teori yang berkaitan dengan topik tesis kalian ini, ya. Jadi kalau topiknya seperti ini, maka kamu harus cari ilmuwan, apakah itu teolog atau apalah itu, ilmuwan yang pemikirannya paten dalam topik ini. Artinya teori yang paling tua dalam topik ini, ya, teori yang paling tua dalam bidang yang kamu tulis. Nanti kalau mau membuat analisis, maka you harus cari ilmuwan lain, tapi dia masih dalam kerangka tematik yang sama dengan ilmuwan teori yang pertama yang kamu angkat itu, ilmuwan yang tua tadi. Tapi satu aliran pemikiran, supaya menghasilkan konsistensi dalam pikiran Bapak Ibu. Jadi tidak bisa misalnya kamu pakai apa ya? Siapa teolog yang terkenal dalam kekristenan? Tulis. Ya, pengaruh khotbah ekspositori terhadap pertumbuhan iman itu kuantitatif, sudah positivisme itu Pak Albert. Coba kamu cari, misalnya kita mau tulis contoh, misalnya kita pilih Ibu Ani tadi, contoh tantangan eklesiologis, berarti teori eklesiologis harus masuk di situ. Mau pakai teorinya siapa? Teori eklesiologis mana yang dipakai itu? Ya, atau efektivitas pembimbingan dan mentoring. Berarti teori pembimbingan dan mentoring yang paling tua yang mau dipakai itu apa? Pneumanisme, teori tentang pneumanisme itu siapa yang paling klasik gitu, paling tua, berakar dalam pemikiran pneumanisme modern ini. Atau penyalipan ini mau pakai
teolog siapa untuk membahas penyalipan ini? Konsep penderitaan mau siapa? Atau misalnya pendidikan, ya pendidikan apa gitu, siapa gitu yang mau dipakai teorinya gitu. Nanti kalau kamu mau kutip ilmuwan lain, harus ilmuwan yang satu framing dengan ilmuwan utama, pemikir utama yang kamu kutip gitu. Harus satu aliran, saling mendukung gitu. Karena kalau kamu pakai ilmuwan lain yang tidak satu aliran dengan ilmuwan yang kamu pakai sebagai kerangka utama, teori utama, maka akan menghasilkan pengetahuan yang tidak konsisten. Jadi akan menimbulkan paradigma yang kabur atau tidak jelas. Begitu. Jadi istilahnya ilmuwan yang kamu pakai itu harus didukung oleh ilmuwan lain yang satu paradigma yang sama dengan ilmuwan utama yang kamu pakai sebagai rujukan utama. Ini mengerti nggak ini? Ngerti, Pak. Mengerti nggak? Contoh saja, misalnya kalau saya mau tulis Pancasila, kan saya harus merujuk pada pemikiran Soekarno, ya kan? Kalau tiba-tiba saya sudah tulis, ya, lalu saya harus bisa pakai juga pemikir lain yang Soekarnois gitu, ya, supaya paradigmanya konsisten. Kalau tiba-tiba saya pakai ilmuwan yang anti Soekarno, udah lain lagi, ya enggak? Saya misalnya tiba-tiba ambil pemikiran Barat atau pemikiran Afrika, pemikiran Australia, tidak paradigma sudah lain lagi, udah nggak konsisten lagi itu. Begitu. Bisa mengerti ini enggak? Bisa, Pak. Jadi Bisa. kita harus menulis karena ini berkaitan dengan konsistensi dalam menghasilkan pengetahuan yang konsisten secara paradigmatis gitu. Berarti kamu misalnya kalau teman-teman tulis teologi kan kamu ambil teori utamanya, konsep ahlinya siapa, teolognya siapa, apakah Karbat atau Bultmann, ya kan? Misalnya. Terus kamu harus cari orang-orang yang misalnya membaca karya itu dengan baik dan melakukan tulisan yang sama dalam tema itu, pemikirannya sama, ya, paradigmanya sama gitu. Baru nanti bisa menghasilkan pengetahuan yang konsisten. Kalau tidak konsisten, terlihat bagus tapi tidak konsisten dalam paradigmanya. Bisa mengerti ini? Bisa mengerti ini enggak? Tadi saya kasih contoh yang sederhana. Kalau tulis Pancasila, saya harus cari naskah-naskah asli tentang Pancasila yang pertama dikeluarkan oleh Soekarno misalnya, ya kan? Lalu nanti pendukung-pendukung teori-teori yang saya mau kutip kan harus yang Soekarnois gitu. Supaya paradigma pengetahuannya konsisten gitu. Ya toh? Kalau tiba-tiba saya kutip misalnya Yudi Latif atau saya kutip yang lain yang tidak, kecuali Yudi Latif mendukung Soekarno, pemikirannya sama misalnya. Apakah Yudi Latif Soekarnois atau tidak? Begitu. Kalau misalnya pemikir lain itu kontra pemikiran Soekarno, tidak bisa saya kutip. Karena akan menghasilkan model paradigma pengetahuan yang berbeda. Tidak konsisten juga di situ. Sampai sini bisa ikuti enggak ini? Bisa, Pak. Ya. Baik, ini saya lanjut dulu ya. Nanti sebentar kasih saya tugas langsung terapkan ke tesis kalian tadi itu. Ya, ini paradigma tadi sudah. Jadi paradigma adalah pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu. Mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaannya, aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawabannya. Paradigma adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, model ilmiah, teori,
metode serta instrumen yang tercakup di dalamnya. Jadi saya kembalikan kepada tadi, konsistensi. Kenapa misalnya teman-teman kalau lulus sebagai magister S2, disertasi tesisnya, kan tidak bisa orang dari ilmu lain yang tidak memiliki pemikiran teologis menguji tesis kalian toh? Ya enggak? Dia harus ilmuwan yang dalam bidang yang sama yang menguji tesis kalian. Karena kalian akan masuk ke dalam menjadi magister teologi. Berarti orang harus minimal ada punya pengetahuan teologi di situ yang menguji. Tidak bisa pengetahuan yang tidak relevan dengan bidang Anda menguji itu. Karena paradigmanya beda dalam melihat apa yang kamu tulis. Ini mengerti ini. Contoh begitu aja biar praktis gitu. Sudah paham? Ya. Saya lanjut lagi. Secara umum Kuhn mengartikan paradigma sebagai beberapa contoh praktek ilmiah aktual yang diterima seperti hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang diterima bersama, sehingga merupakan model yang dijadikan sebagai sumber dan tradisi-tradisi yang mantap dalam riset-riset ilmiah spesifik. Paradigma berarti pola, model atau skema, dan pemahaman aspek-aspek tertentu, ihwal realitas atau kenyataan yang dikaji. Kuhn sendiri menggunakan paradigma dengan 20 pengertian yang berbeda. Jadi dia pakai kata paradigma ini 20 konsep yang berbeda tentang paradigma. Materman membantu kita untuk memahami pengertian paradigma Kuhn tersebut dengan mereduksikan ke 20 konsep Kuhn itu pada 3 tipe paradigma. Paradigma metafisik, paradigma sosiologi, dan paradigma konstruk atau metaphysical paradigm, sociological paradigm, dan construct paradigm. Nah, jadi ada 3 tipe paradigma, 3 model paradigma. Kita akan lihat satu-satu. Pertama, paradigma metafisik. Paradigma terluas dalam bidang ilmu yang membantu membatasi skop atau bidang dari suatu bidang ilmu sehingga membantu mengarahkan komunitas ilmuwan dalam melakukan riset atau penelitian. Paradigma mengandung keyakinan, nilai-nilai serta teknik-teknik dan metode yang digunakan oleh komunitas ilmuwan tertentu. Paradigma metafisik berperan untuk menentukan masalah ontologi. Kita sudah lihat ontologi, masalah realitas atau objek yang menjadi fokus kajian ilmiah dari komunitas ilmuwan tertentu. Misalnya kita melihat masalah teologi misalnya. Yang kedua, membantu komunitas ilmuwan tertentu bagaimana mereka menemukan realitas objek. Problem ontologi yang menjadi pusat perhatiannya. Pusat perhatian teologi itu apa? Kita sudah lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, untuk membantu ilmuwan menemukan teori dan penjelasan tentang objek yang diteliti sesuai dengan pandangan nomor 1 dan 2 di atas. Paradigma 1 dan 2 di atas itu. Jadi fokus kajiannya apa? Masalah yang menjadi fokus kajiannya apa? Dan bagaimana mereka menemukan objek yang menjadi pusat kajian. Berarti metode. Satunya tentang fokus kajian, satunya tentang metode. Lalu yang kedua, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi mirip dengan eksemplar pada Thomas Kuhn. Eksemplar berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, keputusan-keputusan dan aturan serta hasil penelitian diterima secara umum. Hasil penelitian diterima secara umum inilah disebut eksemplar. Misalnya penelitian Emil Durkheim, Max Weber, Scholz dalam sosiologi, atau Freud, Skinner, dan Maslow dalam psikologi. Yang hasil penelitian ini kemudian dijadikan contoh penelitian oleh pendukung paradigma tersebut. Durkheim menjadi model bagi paradigma fakta sosial. Weber dengan social action mendukung eksemplar bagi sosiologi interpretatif sehingga mereka disebut sebagai jembatan paradigma. Hal yang sama berlaku juga untuk Freud, paradigma psikoanalisis, dan Skinner paradigma behaviorisme, dan Maslow paradigma humanistik sebagai jembatan paradigma ilmu dalam ilmu psikologi. Jadi ini paradigma sosiologi ini sebenarnya hasil-hasil riset ilmuwan dalam bidang-bidang sosial yang menghasilkan eksemplar yang berbeda-beda dan itu melahirkan pendukung dalam framing yang sama
dengan apa yang mereka hasilkan. Apakah itu misalnya Freud menghasilkan psikoanalisa, itu banyak sekali ilmuwan di dalam psikoanalisa ini. Skinner, mereka fokus pada behaviorisme, perilaku manusia. Banyak sekali ilmuwan yang nanti riset tentang behaviorisme dengan turunan-turunannya. Atau Maslow tentang psikologi humanistik, ya, yang memang fokus pada masalah psikologi kemanusiaan. Jadi paradigma sosiologi itu lebih pada ya kebiasaan-kebiasaan dalam relasi sosial manusia, keputusan-keputusan manusia dalam komunitas, aturan-aturan dalam hidup bersama. Nanti itu membentuk sebuah model berpikir yang dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, paradigma konstruk. Paradigma konstruk ini paling sempit dari dua paradigma lain, yaitu metafisika dan sosiologi. Paradigma konstruk menjelaskan konstruk, misalnya Masterman memberikan contoh pembangunan reaktor nuklir merupakan paradigma konstruk dalam fisika nuklir dan mendirikan laboratorium menjadi paradigma konstruk bagi psikologi eksperimental atau behaviorisme. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat laboratorium teologi, berarti itu paradigma konstruk. Laboratorium teologi misalnya. Atau misalnya Iran mengembangkan nuklir di sana, itu paradigma konstruk. Ya. Kan dia mengkonstruksikan sesuatu, dari situ akan menghasilkan aktivitas tertentu dalam pengembangan ilmu pengetahuannya di bidang nuklir misalnya. Sosiologi tadi lebih pada interaksi-interaksi sosial yang melahirkan bentuk-bentuk pemikiran baru yang diikuti oleh banyak ilmuwan sesuai dengan aliran pemikiran sosiologi masing-masing. Kalau metafisika dia lebih pada sesuatu yang mendasar, aspek ontologis dari sesuatu yang bersifat universal, sesuatu yang kodrati, sesuatu yang tetap, sesuatu yang dogmatis, tidak berubah, karena itu berkaitan dengan pandangan dan keyakinan dasar seseorang. Itu paradigma metafisika. Begitu. Baik, sampai ada pertanyaan tentang tiga paradigma ini. Ada paradigma metafisika, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruktivisme. Apakah ada pertanyaan? Ini jelas suara saya nih. Jelas, Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya sesuatu, boleh izin? Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kuliah hari ini dari awal sampai sekarang. Ini sangat-sangat luar biasa, Pak Dokter. Ini memberikan gambaran yang sangat-sangat jelas. Nah, saya coba mempelajari, saya ambil perbandingan ya. Misalnya dalam perkembangan bola basket, Pak. Dulu pada waktu pertama kali ditemukan, itu dimainkan hanya di dalam ruangan dan menggunakan sebuah bola sepak bola yang biasa disepak. Kemudian ada semacam satu keranjang. Dan dulu dimainkan dengan dua tangan, Pak. Lalu kemudian dalam perkembangannya mereka mulai melihat ternyata ada gerakan yang bisa dimainkan dengan cepat apabila di-shoot dengan satu tangan. Lalu kemudian si penemu juga beberapa yang mengatakan bahwa ini terlihat aneh. Lalu kemudian paradigma ini kemudian akhirnya lambat laun hilang, dan lama-kelamaan makin diterima dengan pola dua tangan dan satu tangan juga, ini juga akhirnya diterima sampai hari ini. Nah, dalam kaitan dengan itu, sama juga seperti yang ilmu yang ditemukan pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles tentang bumi, kemudian Kopernikus menemukan lagi dan akhirnya itu diterima tentang bahwa bukan bumi sebagai poros tapi matahari. Ya. Beberapa hal ini yang kemudian secara global itu diterima. Mungkin apakah dengan penjelasan tiga paradigma tadi, apakah itu lebih identik ke paradigma
sosiologi yang mengglobal. Lalu itu yang pertama, Pak. Yang kemudian yang kedua, saya merasa tertarik dengan praktek kearifan lokal, Pak. Contoh seperti masyarakat Maluku, Maluku Utara, itu dalam praktek masyarakat di pesisir, mereka sering menerapkan sasi, Pak. Sasi, dan ini juga sampai ke kehidupan berjemaat, bergereja. Termasuk orang tua kami juga, di mana kebun kami itu karena sering dicuri oleh orang, sesama jemaat juga, dan akhirnya orang tua saya itu memanggil pendeta, dan pendeta akhirnya pergi ke kebun pakai toga gitu, dia berdoa di kebun menggunakan toga itu. Dan akhirnya ada jemaat yang mencoba untuk mencuri dan kena penyakit. Dan sampai dia minta ampun ke pendeta, baru itu disembuhkan. Nah, ini praktik-praktik yang sebenarnya sampai saat ini itu masih ada, Pak. Baik di darat maupun di laut. Nah, memang tujuannya baik. Tapi dalam konteks bergereja, nah ini bagaimana pandangan dari kajian tentang filsafat keilmuan itu sendiri, dan padahal ini praktik kearifan lokal yang diterapkan secara gereja lokal, tapi sampai detik ini itu masih kuat, mengakar dengan kuat, Pak. Nah, itu bagaimana menurut Pak Dokter? Iya. Itu kayak praktek sasi itu kayak larangan-larangan, Pak, ya, di laut. Iya, benar, Pak. Ya. Kalau misalnya keyakinan masyarakat Ambon yang Bapak maksudkan itu tentang larangan itu, bahwa ada nilai-nilai di balik itu yang dipertahankan sebagai kearifan lokal, maka itu paradigma metafisik, Pak. Paradigma metafisik. Karena itu keyakinan manusia akan hakikat ontologis sesuatu dari alam semesta itu. Misalnya alam semesta ada roh-rohnya misalnya, ya kan, Pak. Ada leluhur di situ atau ada sesuatu nilai spiritual di situ, Pak Yopi. Jadi itu paradigma metafisika. Itu hakikat ontologis dari realitas alam itu, Pak. Nah, bisa saja pengaruh ilmu pengetahuan nanti kita pakai paradigma lain misalnya untuk melihat itu. Misalnya kalau paradigma teologis, Bapak Yopi saya tidak tahu paradigmanya, kalau melihat sasi itu sebagai hakikat ontologis misalnya, bahwa alam itu memiliki sesuatu yang sakral misalnya di situ, sehingga perlu membatasi. Ya, dan ada. Ya ampun. Ya. Jadi kalau keyakinan manusia akan sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang kodrati, itu berarti paradigma metafisika. Nah, misalnya manusia pergi, lalu ya tadi Bapak bilang beribadah di lokasi, ya itu kan berarti pengakuan manusia akan realitas yang tak terbatas sebetulnya itu, dalam alam gitu. Jadi saya melihat itu sebagai pada paradigma metafisika di situ, Pak Yopi, yang lebih kuat itu, dalam konteks itu. Nah, kalau misalnya relasi sosial itu, kecuali misalnya orang-orang yang tidak melihat sisi yang ada di balik alam itu sebagai sesuatu realitas metafisik, tapi mereka lihat soal aturan-aturan sosial yang mengatur interaksi manusia, ya, mengatur pola-pola relasi, misalnya anggota masyarakat atau anggota komunitas lokal dengan pemimpinnya. Nah, itu sudah pada konstruktivisme perilaku sosial. Tapi kalau misalnya kita lihat alam sebagai realitas yang bernilai sakral, spiritual, itu paradigma metafisika. Tapi kalau hanya soal relasi-relasi sosial, individu yang menjadi bagian dari komunitas itu, walaupun mereka memperlakukan alam itu sasi yang tadi, mempengaruhi perilaku mereka, itu kita bisa melihat dari dua perspektif yang berbeda. Lalu kalau misalnya mereka membuat
rumah adat di situ, misalnya rumah adat Sasi di situ, untuk bisa sudah paradigma konstruktivisme, karena dibuat dengan tujuan tertentu yang mau dibangun di situ untuk menduplikasi nilai gitu, menduplikasi nilai itu. Tapi tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, Pak. Makanya paradigma itu harus kita konsisten tadi itu, Pak. Bapak mau apa dulu ini? Melihat Sasi ini sebagai apa gitu? Itu dulu, Pak. Kalau Bapak melihatnya secara sosiologis, ya udah, berarti hanya sebatas interaksi manusia dalam komunitas itu aja, Pak. Berhenti di situ. Kalau misalnya melihat Sasi sebagai tadi nilai yang sakral, makanya ada larangan-larangan itu, berarti ada sesuatu roh di balik alam semesta. Berarti Bapak mempertahankan paradigma metafisika. Jadi tergantung, karena nanti cara melihat Sasi itu justru menimbulkan perbedaan pandangan pengetahuan yang dihasilkan. Bapak mau batasi di mana gitu? Pembatasan. Tadi ada salah satu bagian dari paradigma kan skop tadi, ruang lingkup, Pak. Skop. Ruang lingkup pengetahuan, Bapak pembatasan ruang lingkup pengetahuan mau berhenti pada level mana gitu. Begitu. Begitu ya Pak Yopi ya. Kalau dalam tesis Bapak ini, Bapak saya lihat kalau praktik Sasi sebagai paradigma pengetahuan lokal. Nah, Bapak ini mau lihat keyakinan manusia pada Sasi itu sendiri atau mau lebih pada interaksi orang-orang dalam komunitas itu, Pak? Iya Pak, memang selain dalam kaitannya dengan ilmu filsafat teologi ini Pak, filsafat ilmu dalam kaitannya dengan ilmu teologi. Namun yang tadi penjelasan Bapak, filsafat ilmu, bahwa sesuatu ini dia juga, paradigma ini berkembang juga dari dasar suatu ilmu ya, ada saintifik ya. Ini memang saya melihat ada beberapa praktek-praktek Sasi juga yang memang tujuan utama sebenarnya untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan ya. Tetapi dalam beberapa praktek selain ada juga yang menyalahi prinsip-prinsip Alkitab, firman Tuhan, tapi juga secara keilmuan masih ada yang miss begitu Pak. Nah, contoh misalnya Sasi ikan lompa di Pulau Haruku di Ambon ya. Itu ikan tidak boleh ditangkap dalam satu kurun waktu tertentu dengan tujuan dia akan menjadi banyak ya. Tetapi pada saat ditangkap diizinkan selesai masa tutup, waktu dipanen justru ditangkap dengan timing yang keliru dari sisi ilmu, bahwa ikan sementara dalam kondisi matang telurnya, belum bertelur dia sudah ditangkap. Jadi dari sisi teologi ada kecenderungan apakah ada hubungan dengan okultisme seperti praktek tadi Sasi di kebun, atau dalam pandangan keilmuan secara saintifik yang masih keliru. Jadi kurang lebih itu Pak yang praktek-praktek dalam bergereja secara lokal. Iya, jadi tergantung Bapak mau membatasi risetnya, mau tahu apanya dulu dari Sasi itu, dimensi apa yang mau dieksplorasi. Kalau Bapak melihat hanya berhenti di paradigma sosiologis, berarti Bapak akan fokus hanya pada bagaimana adat istiadat di situ, relasi sosial mereka, mungkin ada pemimpinnya di situ, alat kontrol sosial, bagaimana solidaritas sosial di situ dilakukan, hanya sebatas di situ Pak. Kalau paradigmanya sosiologis gitu. Tinggal pakai teori yang melihat bagaimana moralitas komunitas itu bekerja gitu, untuk mempengaruhi perilaku mereka. Gitu. Kalau misalnya Bapak melihat itu sesuatu yang lebih jauh, bahwa ada sesuatu roh, keyakinan mendasar, berarti sudah paradigma metafisik. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak harus batasi aja Pak, batasi mau di mana, mau sosiologisnya yang mau diambil atau metafisikanya Pak. Kalau metafisika maka Bapak akan menghasilkan konsep-konsep pandangan mendasar ontologis tentang Sasi itu. Nah, begitu. Kalau sosiologis berarti ya pada relasi-relasi pemimpin dengan yang dipimpin, anggota komunitas itu, bagaimana Sasi menjadi alat moralitas sosial di dalam komunitas itu, ya kan? Begitu Pak Yopi. Jadi harus batasi karena ada satu bagian kan skop tadi itu. Tinggal cari teori-teori yang kalau bisa pilih sosiologi, berarti cari teori sosiologi yang dipakai untuk menjelaskan Sasi.
Begitu. Jangan pakai teori metafisika, nanti lain lagi hasilnya. Begitu Pak Yopi. Siapa? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Baik. Ini paradigma metafisika, paradigma sosiologi, paradigma konstruk. Nah ini mungkin tadi perbandingan kriteria, realitas, manusia, ilmu, tujuan. Lalu ada positivisme, konstruktivisme, dan teori kritis. Ini saya pengembangan lagi. Positivisme tadi ukuran-ukuran kuantitatif, konstruktivisme itu adalah hasil konstruksi sosial, interpretasi manusia sebagai makhluk sosial lalu hidup bersama. Lalu teori kritis itu sesuatu yang selalu melihat ideologi apa yang ada di balik itu gitu. Teori kritis. Dia antara subjektivitas dan objektivitas. Jadi misalnya realitas atau kenyataan itu apa? Kalau objektif, observasi indera, hasil persepsi seragam, itu kan kayak pakai kuantitatif itu tadi, diatur hukum alam, terintegrasi dengan baik. Konstruktivisme itu adalah dia subjektif, dia lebih interpretatif. Kayak misalnya kamu buat penelitian kualitatif, ya dia subjektif, dikonstruksi, bukan ditemukan, tetapi diinterpretasi saja. Teori kritis itu diantara subjektif, objektif, ada kompleksitas, ada konstruksi ilmuwan, kontradiksi dan ketegangan, ada fokus mengeksploitasi pihak yang lemah atau dudukan. Teori kritis itu misalnya dalam kenyataan dia lebih fokus kepada misalnya membela orang yang lemah dalam masyarakat. Itu teori kritis. Contoh misalnya saya kasih apa ya? Contoh kita kasih sekarang kasus MBG ya, kasus MBG ya. Kita bahas kasus MBG ya. Misalnya kalau positivisme kita akan buat pakai data, kita ambil data berapa orang yang makan dari situ, berapa orang yang dapat keuntungan dari MBG itu kita pakai metode kuantitatif, kita hitung angkanya berapa. Konstruktivisme kita akan membangun konsep supaya MBG ini mau mengatakan apa, apakah mau mengatakan bahwa negara ini mau peduli pada masyarakat atau bagaimana. Tapi kalau pakai teori kritis, maka kita akan membela posisi mereka yang menjadi korban dengan program MBG ini. Siapa yang dirugikan dengan program ini dan siapa yang diuntungkan dengan program ini. Tapi fokus pada yang lemah, fokus pada orang yang ditindas dengan program ini. Itu teori kritis, karena dia harus pembebasan manusia dari belenggu ideologi yang membelenggu manusia. Ini bisa lihat toh, bagaimana positivisme, konstruktivisme dan itu tadi. Teori kritis itu bermain gitu. Atau apalagi ya jangan MBG, apalagi misalnya kita omong tentang apa. Oh ya, oke, silakan Mbak Denada. Tidak apa-apa, biasa itu gangguan-gangguan itu. Teori kritis misalnya apa? Contoh ya, di sini Bapak Ibu pernah naik KRL ya, KRL, kereta api listrik. KRL, pengguna KRL pernah ada kereta api listrik itu, KRL itu, komuter lain di Jakarta itu pernah naik gak Bapak Ibu? Atau nggak pernah nih? Kalau di Jakarta pasti biasa itu. Siapa pernah naik KRL komuter lain Jabodetabek? Pak Arif ya? Oh, Arif pernah naik. Oke. Kita misalnya kita pakai kuantitatif, kita mau mengecek berapa jumlah orang yang menggunakan KRL tiap hari di kota Jakarta, Pak ya. Itu berarti positivis itu. Berapa laki-laki, berapa perempuan. Tapi kalau pakai konstruktivisme berarti kita membangun konsep tentang kalau banyak orang menggunakan KRL tiap hari dari rumah ke kantor itu mau mengatakan apa gitu. Jadi kita lihat sebuah konstruksi teori dari fenomena itu toh. Nah, kalau kita pakai teori kritis, kita bisa lihat apakah ada ideologi yang membelenggu manusia di situ, Pak Arif. Nah, kalau misalnya kita membaca kereta api, gerbong paling depan siapa, Pak Arif? Wanita. Nah, Pak Arif, Bapak masih mut. Wanita toh, gerbong paling depan.
Tapi kalau terjadi tabrakan kereta dengan kereta, yang mati duluan siapa, Pak? Hah? Saya nggak mau ngomong seperti ini, bukan berarti sebentar kamu protes pada PT Kereta Api ini. Pak Fios ini melawan aturan kereta karena mengurangi jumlah penduduk perempuan, misalnya dengan aturan gerbong keretanya wanita di depan, gitu, Pak. Ini soal saya hanya melatih cara berpikir kritik ideologi, Pak. Artinya pastikan pembagian itu memastikan tidak ada kepentingan lain yang merugikan pihak tertentu, Pak Arief, gitu ya. Nah, ini godaan berpikir kritis aja, Pak. Ini contoh aja, Pak. Begitu ya, Pak. Jadi kamu jangan protes ke PT Kereta Api sesudah ini kuliah ini. Oh, filsafat mengajarkan kita teori kritis, kita protes. Harus gerbong yang untuk wanita di tengah, jangan di depan lagi gitu. Karena apa, nanti bahaya itu. Nah, ini contoh aja gitu. Begitu ya, Mas Arief. Ini saya hanya omong aja gitu. Ini contoh ya, penerapan bagaimana cara berpikir positivistik, konstruktivismis, dan juga teori kritis itu bekerja gitu. Jadi teori kritis itu selalu pada membela orang yang menjadi korban dalam sebuah kasus atau sebuah peristiwa gitu. Begitu ya. Kalau kamu lihat Pak Rocky Gerung, pasti dia membela orang yang lemah, atau kamu lihat argumentasinya membela korban, toh. Teori kritis bekerja di situ. Kamu lihat dia punya pandangan-pandangannya pasti membela. Kalau negara buat kebijakan, siapa yang dikorbankan? Itu sudah teori kritis itu. Sudah paham toh? Siapa yang dikorbankan? Kalau pemerintah buat aturan seperti ini, siapa yang dikorbankan? Siapa menjadi objek penderita dalam sebuah kebijakan? Itu teori kritis yang bekerja, sedang bermain di ruang publik itu, Bapak Ibu. Tapi jangan kamu sesudah ini kamu kritik semua kebijakan nanti gitu. Itu masalah juga gitu. Begitu ya. Sudah paham ini? Jadi itu eksemplar berpikir sebetulnya itu. Saya lanjut lagi, yaitu tentang misalnya itu realitas kenyataan. Kita omong tentang manusia. Manusia kalau positivisme melihat manusia itu individu rasional, mengikuti hukum alam, tidak memiliki kebebasan atau kehendak karena sudah ditentukan manusia itu positivisme. Lalu konstruktivisme, konstruksi penciptaan dunia memberikan arti atau makna tidak dibatasi hukum alam karena ada konstruksi rangkaian makna-makna. Manusia itu makhluk yang bermakna, punya nilai, bisa menciptakan nilai atau makna dalam hidup bersama. Itu konstruktivisme. Sedangkan teori kritis itu dia memperhatikan aspek dinamis dan penyadaran pada kondisi yang tidak adil. Nah, ini penyadaran pada kondisi yang tidak adil. Ini kalau saya contoh kasus kereta api tadi. Kalau kelompok perempuan merasa tidak adil karena mereka akan jadi korban, maka mereka akan lapor, gugat kebijakan kereta api, action mereka. Kalau pakai teori kritis, kita menggugat kebijakan itu. Karena melihat manusia harus dijadikan subjek, bukan objek. Itu contoh aja. Terus, yang ketiga, begini Bapak Ibu. Mungkin supaya Bapak Ibu gampang. Kalau bagaimana teori sekarang Bapak Ibu sering gini. Kalau positivisme, dia begini Bapak Ibu. Positivisme misalnya dia melihat manusia. Positivisme itu melihat manusia hanya semacam instrumen aja gitu. Makanya kita riset, kita ambil populasinya berapa orang, ya. Jadi manusia deterministik. Nasib manusia itu ditentukan. Gitu. Kalau konstruktivisme, manusia itu tidak bisa ditentukan. Manusia menciptakan nilai, manusia menciptakan makna, manusia menciptakan perspektif. Gitu. Manusia menciptakan kebebasannya, manusia menciptakan otonomi dirinya. Gitu. Nah, kalau kritisisme tentang manusia, maka manusia disadarkan untuk melakukan perlawanan kepada ketidakadilan yang sedang diderita. Gitu. Contoh misalnya dalam kasus human trafficking misalnya, human trafficking. Misalnya positivisme akan hitung berapa jumlah orang yang
orang Indonesia yang pergi merantau ke luar negeri pulang jadi mayat misalnya, ya kan? Berapa banyak, tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Konstruktivisme akan menciptakan nilai apa itu, maknanya apa itu kalau seperti itu. Lalu teori kritis datang, dia akan melihat manusia ini subjek etis gitu, maka kita harus bisa melawan jejaring orang-orang yang melakukan tindakan human trafficking itu, perdagangan manusia. Kita bongkar jaringan itu. Nah, misalnya pejuang-pejuang yang membongkar jaringan mafia perdagangan manusia, yaitu pembacanya dari perspektif teori kritis, mereka sedang mau menyadarkan manusia untuk memperjuangkan nilai-nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya perbedaan paradigma ini, paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, dan paradigma teori kritis itu. Dalam melihat objek yang sama, tapi cara pandangnya berbeda-beda itu Bapak Ibu. Ya. Terus tadi sini ilmu juga. Nah, kalau itu tadi manusia, kenyataan, ini ilmu. Kalau positivisme didasarkan pada aturan, prosedur ketat, deduktif, nomotetis, ya, hasil pengamatan, bebas nilai, ya. Nomotetif artinya melihat hubungan tadi, pengaruh, sebab akibat, ya. Konstruktivisme didasarkan pengetahuan sehari-hari, induktif, ideografis itu narasi, ya. Interpretasi tidak bebas nilai karena dia harus terikat pada nilai tertentu. Sedangkan teori kritis di antara positivisme dan interpretatif terkait kondisi sosial budaya yang berubah, ada aspek pemberdayaan, pembebasan, penjelasan dinamika sistem yang ada, tidak bebas nilai. Jadi dia melakukan sesuatu membela nilai kemanusiaan, ilmu itu. Jadi kalau misalnya kita terapkan misalnya teologi itu menerapkan prosedur yang ketat, deduktif, nomotetis, hubungan sebab akibat, pengaruh ini terhadap ini, yaitu ilmu positivisme. Hasil pengamatannya apa, bebas nilai. Sedangkan konstruktivisme didasarkan pengetahuan sehari-hari, induktif, ideografis, reflektif, ya, menemukan makna, interpretatif, tidak bebas nilai. Berarti dia ada nilai yang mau disampaikan melalui sebuah pengamatan. Sedangkan teori kritis itu dia lebih pada bagaimana melihat realitas sosial budaya, bagaimana memberdayakan manusia, bagaimana membebaskan manusia, ya, bagaimana manusia itu bertumbuh semakin baik dalam kondisi sosialitasnya dan kebudayaannya, ya. Nah, kembali kepada ini aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, kita lihat di sini, kalau positivisme itu realisme yang naif atau naif realisme. Post-positivisme, critical realisme, real reality, but only imperfectly and probabilistically apprehendable. Critical theory, historical realisme, virtual reality shaped by social, political, cultural, economic, ethics, dan gender issue. Konstruktivisme adalah relativisme, lokal dan spesifik konstruktualitas. Jadi ini bagaimana kalau kita melihat dimensi filsafat secara ontologi, epistemologi, dan metodologi dengan kacamata atau paradigma yang berbeda. Paradigma positivisme, paradigma post-positivisme, paradigma critical theory, dan paradigma konstruktivisme. Jadi artinya hal yang mau kita teliti, aspek yang apa atau aspek yang mana dengan kacamata yang mana akan menentukan hasil akhir pengetahuan yang juga berbeda. Karena masing-masing model ini memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Ontologi misalnya, ini realisme, berarti dia pasti studi tentang sesuatu yang nyata, ada fakta. Lalu kalau pengetahuannya apa? Dualistis, objektivistis, dia menemukan kebenaran di sini. Tapi kebenaran kuantitatif, ya. Lalu metodenya apa? Ya eksperimental, dia manipulatif, verifikasi terhadap hipotesis. Lalu juga ada quantitative methods di sini. Gitu. Jadi ini positivisme karakteristiknya. Sedangkan post-positivisme itu orang sering identikan dengan sesuatu yang bersifat kualitatif. Ya, kualitatif. Sedangkan critical theory tadi berkaitan dengan bagaimana membebaskan manusia dari struktur sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, gender, dan sebagainya. Lalu ada juga
nilai-nilai tengah yang menjadi dasar untuk negosiasi dan menghasilkan pengetahuan tersebut. Atau juga ada dialog atau dialektika. Jadi metodenya dialog. Dia negosiasi dengan berbagai pihak untuk bagaimana membela posisi manusia dalam sebagai korban misalnya. Lalu konstruktivisme ya ini tadi lebih pada melihat sesuatu dalam kenyataan lalu bagaimana itu dikonstruksikan. Lalu juga dia menciptakan penemuan baru tentu bermakna. Lalu ada hermeneutika, itu metodenya hermeneutika. Kalau konstruktivisme itu hermeneutika dan dialektika. Berarti ada hermeneutika berarti penafsiran, interpretasi. Dialektika itu berarti tadi yang metode Hegel, tesis, antitesis dan sintesis. Untuk mengolah sebuah pengetahuan. Ya, itu kira-kira ini mungkin bisa nonton video ya, tapi ini saya kasih dalam kasus contoh komputer ya. Ya, ini berapa referensi yang saya gunakan dalam menulis slide ini ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Seri kita malam hari ini. Pertemuan berikut Pak Kevin itu saya mau judul-judul yang tadi ya. Judul-judul yang tadi kamu coba eksplorasi dengan mengaplikasinya dalam konteks paradigma apa gitu. Jadi tugas individu aja nih Mas Kevin. Karena saya mau kamu melihat topik tesis kamu apa, lalu kamu akan melakukan menggunakan paradigma apa untuk melihat judul tesis itu, pengembangannya ke depan bagaimana gitu. Oke? Itu ditulis dalam tulisan begitu Pak atau Dibuat PPT dipresentasikan? aja. PPT aja. Judul, lalu kira-kira biasanya kan latar belakangnya apa, ada pendahuluan, judul, pendahuluan, latar belakang, masalahnya apa, ya. Lalu paradigma apa yang dia dipakai untuk menyelesaikan masalah topik itu. Ngerti? Judul, latar belakang, masalah, paradigma apa? Pak Pios izin bertanya Pak. Ya. Iya Pak, kalau untuk kasus tesis Calvin tentang predestination itu kan terjadi juga banyak falsifikasi Pak. Jadi apakah tesis ini sudah tidak lagi menjadi sebuah kebenaran? Kalau tesis itu difalsifikasi dan kebenarannya semakin terbukti, maka dia bisa diterima sebagai kebenaran, Pak Arif. Ya, karena kan falsifikasi itu intinya sesuatu tesis itu kan harus diuji, dipersalahkan gitu. Oke. Ya, kalau misalnya kita persalahkan dia semakin murni bahwa itu benar, ya itu kita terima sebagai tesis. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi, karena sudah melalui proses falsifikasi. Gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ini sudah ya. Jadi sudah saya di situ judul, latar belakang, masalahnya apa, paradigma apa yang dipakai untuk meneliti judul tesis itu ke depan atau mengeksplorasi itu. Itu aja. Masing-masing setiap bagian cukup satu halaman ya. Satu slide, judul satu slide, latar belakang satu slide, masalah satu slide, paradigma satu slide, 4 slide tiap orang. Presentasi nanti di pertemuan berikut. Oke? Baik Pak. Terima kasih Jadi Pak Pius. setiap orang 4 slide aja. 1 slide judul dan nama,
latar belakang masalah, masalahnya apa? Sorry, latar belakang topik, masalahnya apa? Lalu paradigma apa yang dipakai? Apakah paradigma metafisika, paradigma sosiologi, atau paradigma konstruktivis? Tadi habis judul pendahuluan dulu, Pak. Oh ya, boleh, Jadi, pendahuluan. Boleh. Silakan. Mungkin itu dulu Mas Kevin untuk hari ini. Saya lihat udah pada pusing semua nih paradigma ini sore ini. Pak, Baik, Pak. untuk materi hari ini bisa dibagikan, Pak. Silakan, silakan. Ya, Saya makasih, sudah Pak. share tadi. Oh, udah ya. Oh. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sudah saya share di itu Pak tadi. Ya, siap, Pak. Makasih, Pak. Di ini. Sudah di chat, Bu Mary sudah di chat juga. Itu sudah saya share lagi di room chat sekarang, pertemuan 5 dan 6. Minggu depan presentasi, pertemuan 6, presentasi. Nanti pertemuan 7 saya akan masuk kepada rasionalisme dan empirisme, idealisme. Lalu nanti topik 8 saya akan masuk kepada lebih banyak akan fokus ke persoalan etika nanti. Pak Ya, Pak saya akan Fios, bahas teori-teori etika. Ya. Pak Fios, Ya. saya kemarin sudah izin sama Pak Rudi. Kebetulan untuk Senin minggu depan, Pak, saya jadi panitia di Magelang acara PGLII seminar nasional. Ini Bapak Dr. Bambang Nursena, Pak. Kemungkinan saya tidak bisa hadir itu, Pak, minggu depan. Izin ya, Pak. Maaf, Pak. Ya, berarti nanti presentasi sendiri di pertemuan berikutnya. Waduh. Presentasi sendiri. Siap. Presentasi sendiri di pertemuan berikutnya. Ya. Nggak bisa dikirim tetap tugasnya aja, Pak. dijalankan. Ya. Siap. Oke, siap, Pak. Siap. Makasih, Pak. Ya, saya lebih mau argumentasi secara ini. Saya kasih kesempatan di ini Pak, minggu berikutnya lagi. Di awal, sebelum Baik. saya masuk ke materi, Bapak sampaikan. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini udah waktu lewat 5. Ya, baik. Terima kasih Pak Fios untuk gambaran ya, filsafat ilmu, bagaimana kita melihat paradigma itu terus berkembang. Dengan kita juga ada acuannya yang kita juga bisa ambil. Terima kasih sekali lagi. Nanti kami juga perlu baca-baca lagi, Pak. Nah, terbatas Pak kemampuan kami sepertinya. Saya Pak, terutama saya kayaknya Pak. Yang lain kayaknya sudah paham begitu. Tidak apa-apa, memang harus pusing begitu baru bagus itu. Oh gitu Pak. Ya. Oke Pak, terima Otak kasih. harus ditabrak dulu gitu, pusing dulu baru itu. Ya. Baik. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Pak Bias. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau malam ini kembali Tuhan Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat Engkau. Biarlah Tuhan setiap kebenaran-Mu, setiap pembelajaran, hikmat yang Pak Fios juga bagikan kepada kami semua, ini bisa menjadi landasan, dasar Tuhan, yang cara kami berpikir, kerangka kami berpikir, dan pada akhirnya apa yang ilmu, hikmat yang kami terima, itu semua bisa kami jadikan landasan teori kami Tuhan, untuk kami bisa membangun kerajaan Engkau di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Pak Fios yang sudah memberikan hikmat yang daripada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang terus tambahkan beliau hikmat, kekuatan, kesehatan, dan apa yang menjadi pelayanan beliau juga terus bisa menginspirasi banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga akan berpisah untuk pelayanan, untuk setiap kegiatan yang ada, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih semua. Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati. Iya. Mari. Mari Bapak Ibu. Isi lift ya. Izin kuat. Ya, baik. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, dah. Amin. Ya, terima kasih.